dalam Al-Quran seburuk-buruknya kelakuan kaum adalah kaum Nabi Lut. Kelakuannya adalah sekarang LGBT namanya, laki-laki suka kepada laki-laki. Sehingga karena murkanya Allah, umat Nabi Lut yang menganut tata cara LGBT dibalikkan oleh Allah tanahnya. Kemudian juga dihujani dengan hujan batu dan dengan api. Itu dalam Al-Quran. Sehingga kalau ada sikap pemerintah yang mengatakan bahwa lebih daripada ancaman militer, betul juga. Sangat luar biasa, dan MUI sudah jelas mengharamkan LGBT. Kemudian kalau kita lihat dalam hak asasi manusia, dilihat dalam Undang-Undang Dasar 45 ketika harus yang tidak bertolak belakang dengan Pancasila dan dengan keagamaan. Itu yang tertera dalam Undang-Undang 45 tentang hak asasi manusia Indonesia. Ketika LGBT meraba, kemudian juga mereka tidak merasa salah, kita pertanyakan apakah beragama atau tidak. Orang beragama, apapun agamanya, pasti akan menghindari daripada LGBT. Tapi ketika mereka memaksa, kita pertanyakan apa dia itu beragama. Kalau tidak, mungkin itulah dengan akhlak yang sangat kotor, luar biasa. Pak Kiai sebagai ketua umum MUI Kabupaten Ciamis ini, bagaimana sih Pak koordinasi Bapak dengan pemerintah daerah ini supaya penyebaran mungkin tren-tren LGBT di Kabupaten Ciamis, khususnya di lingkungan pegawai nih, ASN, seperti apa sih Pak? Saya pernah bersama Pak Bupati untuk mengalami hal tersebut. Yang pertama secara umum sekarang di alun-alun Ciamis agar diperketat juga bisa tentang LGBT. Yang kedua pengawasan di tiap-tiap kalau ada di instansi itu sangat berbahaya. Dan nanti langkah berikutnya nanti kami akan buat semacam apalah dengan pemerintah supaya betul-betul diselidiki kalau ada di lingkungan kita sendiri, baik di pemerintahan mau di mana-mana. Pada akhirnya itulah yang memberikan angin segar kepada mereka yang di luar sana. Ketika ada orang-orang di pemerintah apapun bentuknya, mereka itu katakanlah punya perasaan ada backing. Ini yang sangat berbahaya. Oke, ini jika ditemukan kelompok atau komunitas LGBT berani menunjukkan eksistensinya secara terbuka di ruang publik Ciamis ini, bagaimana sikap tegas dari MUI Ciamis? Ya, kalau sudah ada, kita akan adakan pertemuan. Ada dari hati ke hati lah. Boleh nggak kita orang LGBT dengan kita, dengan pemerintah, kita duduk bersama? Mengapa demikian? Sebab mungkin mereka tidak menganggap salah, bahkan hak ada sih. Tapi kita juga harus memberikan suatu tausiah bahwa ini adalah hal yang tidak disukai oleh Allah. Keduanya, katanya agama apa sih? Kalau agama Islam oleh kita digarap nanti itu penyakit. Kalau agama yang lainnya oleh masing-masing tokoh agamanya, insya Allah. Pak Kiai, apakah di Ciamis ini kan banyak sekali nih pondok pesantren dan sekolah berbasis Islam nih. Ini bagaimana MUI Ciamis berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan untuk memastikan lingkungan pendidikan steril dari pengaruh penyimpangan, Pak? Pertama-tama itu harus dimini pesantren itu, sehingga ada pengawasan. Ada kalau di sekolah ada ada konselingnya, ada khusus yang membina anak-anak, yang mengawasi anak-anak di setiap asrama. Berapa orang per pembina untuk membina anak, baik itu dalam pergaulan di asrama sendiri atau di luar asrama atau dalam hal sehingga dapat diawasi. Apalagi santri yang banyak, kalau yang sedikit bisa wajib ketika ada pesantren yang santri baiknya, ini minimal mau berapa orang sih per santri diawasi, dibimbing lah, bukan diawasinya, dibimbing dalam di asramanya, cara berpakaiannya, di cara termasuk mandi itu kan ada pengaruhnya. Itu perlu ada pengawasan, ada bimbingan, dan juga harus ada materi tentang hal tersebut.
bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Berarti ini ada MUI juga seringkali menekan berarti terkait benteng pertahanan utama adalah keluarga mungkin. Betul. Termasuk dari mana mulainya sih? Apa sebabnya itu? Mengapa sih mereka begitu? Kemudian dari mana sih mulanya? Bagaimana sih perhatian orang tua terhadap anak tersebut? Apakah akibat broken? Apakah memang karena kurang pengawasan dari segi agama? Oke. Pak Kiai, ini dalam menghadapi maraknya pengaruh LGBT lewat media sosial nih saat ini, metode dakwah seperti apa yang dinilai paling efektif diterapkan oleh para dai atau ulama di Ciamis agar bisa merangkul Gen Z atau Gen Alpha nih? Kita kembali kepada asal usul manusia. Dari mana, sedang di mana, akan kemana. Dari mana udah jelas, sedang di mana, ketika sedang di mana, apa tugas kita. Kita akan kemana, akan bagaimana nanti akhirnya. Jadi kuncinya memperkuat iman dan percaya kepada hari akhirat.